Halo, selamat malam, jemaat yang dikasih Tuhan yang nanti mengikuti dari YouTube, serta ibu-ibu yang hadir di sini yang selalu semangat menemani untuk kita persekutuan doa malam. Kita akan memulai persekutuan doa kita dengan mengawalinya lewat doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu sehingga malam hari ini kami dapat bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa kami. Tuhan, ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang memberikan kami kesehatian, sepikir di dalam terang cinta kasih-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang mau bersama-sama saling menguatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu serta lewat doa-doa kami bersama-sama ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga jemaat yang dikasih Tuhan yang nantinya akan mengikuti bersama keluarga. Tuhan juga mengurapi sehingga persekutuan doa ini semakin membuat kami sehati sepikir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Soni masuk. Kita akan memujikan sebuah lagu sebagai doa pembuka. Saya akan share video untuk kita pujikan bersama-sama. Halo malam Mbak Aban. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Halo Bu Soni. Iya. Ibu-ibu terkasih dan jemaat yang di rumah, hari ini kita akan melakukan sebuah metode doa imajinatif di persekutuan doa kita malam hari ini. Yang usual itu sudah pernah ya Bu Soni ya, doa imajinatif. Mungkin yang lain baru pertama atau yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu terkasih, nanti
saya akan membacakan sebuah bacaan narasi Alkitab 3 kali kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu nantinya akan mencoba menenangkan diri. Kalau mau tutup mata sangat dibolehkan, tidak tutup mata juga boleh, tetapi benar-benar berfokus pada apa yang nanti saya akan bacakan kepada kita semua, dan Bapak Ibu berimajinasi dengan apa yang saya bacakan. Dan mungkin di bacaan pertama nanti, bacaan yang pertama sekali nanti saya bacakan, Bapak Ibu masih kayak sulit gitu ya. Ketika yang bacaan yang kedua nanti semakin mencoba mencari peran kita di mana di cerita itu. Entah sebagai A, B, C gitu ya. Ketika sudah memilih satu peran, di bacaan yang ketiga semakin didalami, dirasakan ketika masuk ke dalam cerita itu, apa yang dirasakan oleh si tokoh A ini, atau kalau kita pilih A, atau apa yang dirasakan oleh tokoh B kalau kita memilih B, atau ketika kita memilih yang lain, apapun nanti yang ada dalam cerita, kalau Bapak Ibu memilih itu, maka itu yang dibayangkan, dirasakan. Nah, kalau ternyata ketika saya membacakan Alkitab, ada muncul nih di pertanyaan, secara kan kita adalah orang yang punya akal budi dan logika gitu ya Bapak Ibu, maka akan ada muncul, kenapa ya kok Yesus ngomong gini, atau kenapa sih si tokoh ini begini gitu ya. Maka itu pertanyaan itu diabaikan dulu, karena konteks kita sekarang adalah bukan dalam rangka bertanya ada apa, kenapa dengan narasi ini, tetapi kita masuk ke dalam bacaan. Apakah ada yang kurang jelas, ibu-ibu khususnya yang ada di sini, yang ada di Zoom? Boleh sebelum kita memulai? Jelas? Jelas. Kalau jelas, kita persiapkan hati, pikiran, dan fokus kita. Kalau di kanan kiri ternyata ada sesuatu yang agak mengganggu, diabaikan dulu gitu ya. Kita fokus kepada apa yang nanti saya bacakan. Sudah siap? Ibu-ibu dan Bapak-Ibu yang ada di rumah, ambil posisi rileks juga sangat boleh, yang di Zoom juga boleh sambil rileks, sambil membayangkan cerita ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus. Kepada kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pembacaan yang pertama. Kita masuk pada pembacaan yang kedua. Bapak Ibu terkasih, boleh semakin memilih yang manakah saya dalam bacaan ini.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pembacaan yang ketiga, kita semakin merasakan berimajinasi dengan peran yang kita pilih. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pembacaan kita telah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin ketika kita tadi melakukan doa imajinatif, kita memilih tokoh dan ada hal-hal yang kita rasakan atau berkecamuk di dalam diri kita, maka itu yang akan kita sharingkan saat ini, khusus yang nanti yang ada di rumah, boleh menyampaikan apa yang didapat bersama keluarga, tetapi saat ini kita akan mendengarkan yang ada di dalam Zoom ini terlebih dahulu. Monggo ibu-ibu terkasih, siapa yang lebih dahulu mau sharing tokoh apa yang kita pilih dan apa yang kita alami, kita rasakan ketika mendengarkan narasi ini selama 3 kali. Di unmute dulu.
Siapa yang mau terlebih dahulu dari ibu-ibuku yang hadir pada malam hari ini? Bu Soni kayaknya udah unmute. Monggo Ibu. Selamat malam Mbak. Iya, malam Ibu. Jadi setelah 3 kali saya mendengar bacaan itu, kita dengarkan berulang-ulang. Jadi tokoh yang saya pilih dalam bacaan ini adalah Zakeus. Jadi di situ saya merasakan bahwa sepanjang hidupnya yang saya rasakan ya, kita itu sebagai orang berdosa, di situ tokohnya Zakeus merasa dia berdosa, dia dicemooh, dia tidak disukai orang karena di situ dia pemungut cukai. Jadi dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, yang tidak menyenangkan orang. Akan tetapi hatinya itu luar biasa, dia ingin melihat Yesus karena dia merasa kecil, berdosa, dia ingin melihat siapa sih sebenarnya orang ini. Lah itu tuh jadi dia ingin tahu gitu. Kemungkinan dalam cerita ini itu kan udah merasakan bahwa oh Yesus tuh ini udah mendengar, dia saking ingin tahunya dia sampai manjat pohon. Di situ dia ingin bertobat. Jadi ingin bertobat betul-betul bahwa yang dijalaninya selama ini itu tidak benar. Jadi yakin bahwa apa yang dia sampaikan kepada Yesus ternyata luar biasa. Yesus menyambut Zakeus karena Yesus itu maha kuasa, maha tahu bahwa pasti Yesus juga sudah mendengar, sudah melihat apa yang menjadi isi hati Zakeus saat itu, sehingga sampai Yesus mengatakan bahwa saat ini di rumah ini terjadi keselamatan karena anak manusia yang datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Itu Mbak Ben. Ya, itu sharing dari Bu Soni ya, bahwa Bu Soni akhirnya menangkap perasaan dari Zakeus yang dia sebenarnya mungkin punya banyak kesalahan, tapi dia masih mau punya rasa ingin tahu siapakah Yesus itu, begitu ya Bu. Dan dengan kehadiran Yesus ke rumahnya, dia merasakan kuasa yang akhirnya keselamatan itu tiba di rumahnya. Jadi ada sebuah perasaan sukacita yang tidak terduga gitu ya dari si Zakeus ini. Saya rasakan bahwa ketika kita mau mungkin sadar atau enggak melakukan kesalahan, mungkin di rumah dengan anak, kita mungkin menegur anak bagaimana, ketika kita mau bersujud kepada Tuhan, kita mohon ampun, kita yakin bahwa Tuhan akan mengampuni. Iya. Jadi poin itu ya Bu, bahwa kita pasti akan diampuni ketika kita mau mengungkapkan kepada Tuhan dan menunjukkan wujud pertobatan itu ya Bu. Terima kasih Bu Soni. Itu dari Bu Soni. Ibu-ibu yang lain, kalaupun tokohnya sama enggak apa-apa, karena pasti ada dinamika pribadi yang pasti dirasakan di saat kita tadi berimajinasi dengan bacaan itu dan masuk ke dalam cerita. Ada ibu-ibu yang lain? Iya, Bu Susi. Ya, sama yang disampaikan Bu Soni. Saya juga waktu Aban membacakan cerita ilustrasi tadi, saya masuk ke Zakeus juga ya. Hampir sama dengan Bu Soni. Zakeus ini dia sudah merasakan melakukan hal yang tidak baik, hal dosa ya, karena dia menjadi kepala pemungut cukai. Dan dia sadar apa yang dia lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kita juga, kita di saat kita melakukan kesalahan atau dosa, itu pasti kita merasakan. Nggak mungkin kita melakukan dosa kita tidak merasakan gitu.
itu membohongi diri sendiri kalau ini. Nah, seperti Zakheus itu, kita harus peka juga. Kita sudah mengenal bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mencari orang yang berdosa gitu. Jadi Tuhan mengharapkan kita seperti yang pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Tuhan mengharapkan kita agar kita menyadari kesalahan kita dan bertobat. Yang diharapkan Tuhan juga bukan bertobat hanya sesaat, hanya sekali, tetapi pertobatan itu kita lakukan terus-menerus gitu. Pertobatan terus-menerus. Dan di sini tadi digambarkan karena kerinduan Zakheus, karena penasarannya Zakheus ingin melihat Tuhan seperti apa sih gitu. Karena memang dia bertubuh pendek dan dia mempunyai niat gitu, mempunyai kesungguhan, mempunyai semangat yang luar biasa untuk benar-benar mengenal siapa Yesus itu, sampai dia mempunyai usaha yang luar biasa, sampai dia memanjat pohon. Itu kan berarti dia memiliki semangat atau keinginan yang luar biasa untuk benar-benar melihat siapa itu Yesus gitu. Demikian juga mungkin yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus benar-benar memiliki itu tadi, semangat untuk benar-benar memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak berulang kali jatuh dan melakukan kesalahan-kesalahan. Tuhan memang Maha Pengampun, Tuhan memang pemaaf. Tapi kalau kita tahu udah dosa tapi diulang, ya namanya seperti aku pernah dengar cerita, kayak mencobai Tuhan gitu. Kita ini itu janganlah gitu. Jadi kita jangan tobat terus kumat gitu ya. Tapi tetaplah kita udah menyadari, ayo seperti cerita 10 perempuan itu ya. Kita tidak tahu kapan itu mempelai pria datang gitu, ilustrasinya. Jadi kita harus berjaga-jaga, harus bersiap-siap gitu. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah yang nanti harus kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi ya seperti gambaran Zakheus itu, jangan sampai kita melakukan dosa kembali gitu kalau sudah diampuni. Ya, terima kasih Bu Susi, Bu Soni. Yang lain ibu-ibu? Saya yakin walaupun tokoh sama pasti ada memperkaya sekali kalau bisa sharing. Di-unmute dulu Bu Ratna, kayaknya mau ngomong Bu Ratna. Belum di-unmute, Bu. Bu, belum di-unmute. Belum di-unmute. Udah? Sudah. Sebenarnya saya mau beri kesempatan Bu Sahni sama Bu Deninin dulu nih. Nggak apa-apa Ibu dulu, nanti setelah itu yang lain. Iya, dalam bacaan tadi sebenarnya kan bingung juga, tokohnya hanya 3. Tuhan Yesus, Zakheus, sama orang banyak. Tadi saya sebenarnya waktu membaca tadi, waktu dibacakan saya mau jadi peran apa ya ini? Sepertinya Zakheus ya. Tapi Zakheus sudah sudah diambil Sony sama Mbak Susi, kayaknya saya mesti ambil peran orang banyak saja. Tapi ya. Ibu tadi waktu pembacaan milihnya yang mana? Saya tadi bingung. Semua saya masukkan di sini gitu loh. Tapi dipilih akhirnya? Ya sekarang saya mau ambil peran orang banyak saja. Harusnya milihnya tadi Bu, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, boleh kalau mau. Tadi karena memang ya kalau saya ambil peran Tuhan Yesus nggak mungkin gitu loh. Jadi saya masukkan Zakheus dan orang banyak. Ini saya masukkan ke sini gitu. Oke Bu, boleh Bu, monggo. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan Zakheus seperti itu. Jadi orang banyak tadi kan kemudian dia berkata-kata kayak kalau di sinetron itu kayak kalau ada orang yang baik terus antagonis. Ya kemudian mencibirkan bibir kayak gitu kan ya, kayak gitu orang kayak gitu mau ini gitu misalnya kayak gitu ya. Nah
dalam hal ini saya menyikapi jadi sebenarnya orang banyak itu ya nggak boleh menghakimi ya ketika ada orang yang sudah melakukan hal yang istilahnya nggak baik, dia melakukan dosa sebagai pemungut cukai, kemudian sudah dia imannya begitu besar mau ketika Sakius itu sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, begitu imannya begitu kuat, ingin tahu Tuhan Yesus sampai manjat ke pohon, sampai dengan berusaha sedemikian. Kemudian orang banyak ini saking siriknya gitu ya, saking enggak ininya, terus mereka kayak wah Tuhan Yesus ngapain tuh mampir ke rumahnya Sakius. Nah, itu artinya kan menghakimi kan ya, menghakimi kan sebenarnya kan tidak boleh begitu karena orang yang baik itu kan harus melakukan, bukan berarti orang yang terus rutin di dalam ibadahnya, rutin membaca Alkitab, kemudian tapi kemudian ketika ada sesuatu seperti itu, sikapnya seperti itu kan nggak benar juga, karena iman itu kan harus diterapkan di dalam kehidupan. Jadi dalam arti orang banyak ini mestinya nggak boleh begitu, karena ketika ada orang yang mau bertobat itu mestinya kita malah senang, malah mendukung, tapi jangan malah mencibirkan bibir seperti itu. Ngapain sih Tuhan Yesus mampir ke rumahnya orang berdosa? Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Nah, 2 orang lagi nih, Bu Susi dan Bu Erina. Jangan, Bu Susi lagi, Bu Sahni dan Bu Erina. Sama nggak apa-apa loh Bu, tokohnya kalau yang dipilih tadi. Siapa ini dulu, Bu Sahni? Oke, Bu Sahni. Ya, tadi pas saat mendengar cerita itu, ya pertama ya tadi sama ada tiga peran di situ. Nah, kalau saya berimajinasi itu adalah saya ada di kelompok yang tadi orang-orang yang banyak, orang banyak, karena di situ saya merasakan kalau saya memandang satu gitu ya, ada sesuatu di situ, itu saya di mana gitu loh. Saya itu ada di mana gitu loh. Maksudnya kalau saya melihat satu gitu tadi, misalkan tadi si Sakeus gitu, nah di kerumunan orang banyak itu saya ada di mana gitu. Tadi yang kata Bu Ratna bilang mencibir dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang pribadi saya tuh masih merasakan saya itu ada di kelompok orang banyak itu. Nah, dari situ tadi saya melihat bahwa berimajinasi bahwa saya itu harus berubah. Saya itu tidak boleh tadi mengikuti kebanyakan orang di situ. Saya harus bisa keluar dari situ. Nah, itu yang saya coba imajinasi, karena saya merasakan untuk keluar dari salah satu tadi mungkin seperti orang banyak itu misalkan dendam gitu ya, melihat itu sangat sulit gitu loh. Itu pasti perlu perjuangan yang kuat dan perlu tekad yang besar. Itu aja yang saya rasakan. Terima kasih Bu Sahni sharingnya. Nah, terakhir Bu Yosep, Bu Erina. Di-unmute dulu Bu, diklik mikrofonnya. Disentuh layar handphone, terus pilih mikrofon. Mikrofon yang gambar mic. Nggak apa-apa Bu, udah ketemu, disentuh layarnya. Ibu handphone kan layarnya, terus ada di pojok sebelah bawah mikrofon.
Diklik-klik aja nggak apa-apa, Bu, dicoba. Ditutul-tutul. Tutul. Oke, ya udah nggak apa-apa, Bu. Kalau gitu nanti Udah, kalau nggak misalnya apa-apa. pas Arin ada, Ibu sharing pas di-unmute sama Arin ya, Bu ya. Oke, ibu-ibu terkasih dan Bapak Ibu yang ada. Oh, udah. Udah bisa Udah. itu, Bu. Coba. Nah, silahkan, Bu. Ya. Aduh, nih saya kepengennya sih memerankan Tuhan Yesus deh. Tokoh Tuhan Yesus. Mudah-mudahan nggak salah maksudnya begini. Kalau Tuhan Yesus itu sebetulnya dia sudah tahu kalau Sakyus itu istilahnya suka minjemin uang ya, dalam arti apa sih namanya, cukai itu apa namanya, Pungut cukai. Terus dia suka ya pokoknya dia termasuk orang yang nggak baik, yang berdosa kalau memang yang kita tahu bahwa dia suka ingin orang lain, ngambil itu apa barang milik orang lain gitu ya. Atau meminjamkan dengan bunga, itu mungkin maksudnya ya. Di sini Tuhan Yesus sudah tahu semua, tetapi Tuhan Yesus juga kepengen dari dalam hatinya Sakyus sendiri. Makanya dia jalan-jalan ke Yeriko, tempat Sakyus tinggal, dan dia juga bilang kok dia lihat Sakyus kok sampai kok ada Sakyus sampai naik ke pohon ara, karena mungkin kayaknya ini orang ini mungkin kepengen banget ya, maksudnya tahu dengan pengen ketemu Tuhan Yesus lah di sini. Nah, di sini Tuhan Yesus cuma mau seperti kayak mau membuat supaya, maksudnya mau supaya Sakyusnya itu benar-benar yang sadar-sadarnya tidak dikasih tahu, kita tidak bilang kalau kamu mesti sadar ya, kamu mesti tobat. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia cuma ingin tahu kira-kira Sakyus bagaimana gitu. Kalau dia lihat saya, bilang dia ketemu lihat Tuhan Yesus, dan dia lihat Sakyus kok begitu sampai penasarannya, sampai naik ke pohon ara. Kebetulan memang dia pendek, jadi dia sampai naik ke pohon ara, sampai saking kepengen mau ketemu Tuhan Yesus. Nah, begitu dia lihat Tuhan Yesus, dia mungkin juga dengan dia merasa orang ini kok kayaknya orang suci ya. Bagi Mas Sakyus, Tuhan Yesus itu orang suci. Kok lagi pula waktu dia bilang, aku enggak datang ke rumahmu, dan ngerasa kok baru ada orang uang atau mau pokoknya urusan gitu. Jadi tidak orang itu tidak baik untuk main ke rumah dengan benar-benar yang tulus mau pengen main. Tapi dia tahu kok orang ini benar-benar mau datang ke rumahnya. Padahal orang-orang sekitarnya termasuk orang banyak itu taunya bahwa dia orang berdosa. Ya. Nah, di sini dia sampai saking mungkin dia merasa ingin sekali bertobat, sampai dia sampai kayak orang tuh jadi kayak nazar ya. Nazar, kalau setengah dari milikku akan kuberikan padamu, sampai sebegitunya. Jadi Tuhan Yesus akan kuberikan kembalikan 4 kali lipat. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa Sakyus benar-benar Kayaknya sinyal ya. Ngerti bahwa itu salah, dan dia mengikuti ya. Nggak ada suaranya. Nggak. Udah, Bu, udah. Sekarang ada lagi. Jadi hanya itu. Jadi maksud saya Tuhan Yesus sebetulnya sudah tahu apa yang dikerjakan si Sakyus, tapi dia tetap datang mau mampir ke rumahnya. Nah, dia tahu bahwa ternyata Sakyus itu
dan mau bertobat. Dia ingin menjadi orang baik. Jadi dia merasakan bahwa Tuhan ini baik sekali. Aku maksudnya mau datang ke rumahku, mau mengampunin aku. Jadi dengan cara itu dia walaupun orang-orang sudah mencemohkan aku, tapi Tuhan Yesus tetap mau menerima aku sekarang dengan keadaan dengan pertobatan aku. Hanya itu deh yang saya bisa kasih. Iya. Iya, tapi itu luar biasa loh, Bu Erina. Terima kasih buat sharingnya. Lengkap ya, Bapak Ibu yang ada di rumah yang nanti kalau misalnya punya pemahaman sendiri lagi, boleh sharing ke keluarga. Tetapi paling enggak dari 5 ibu terkasih yang ikut pada malam hari ini lengkap. Dari sisi Zakheus ada, orang banyak ada, bahkan dari Yesus sendiri. Yang menurut saya ini sangat kaya sekali untuk kita bisa refleksikan ke dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Nah, hari ini dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di sini, kita akan membawa itu menjadi sebuah topik doa. Yang di rumah juga nanti boleh menambahkan sesuai dengan refleksinya ya. Paling enggak, tadi saya mau mengangkat ada 3 hal yang bisa menjadi 3 topik doa kita. Yang pertama, bahwa kita mau Yesus di tengah-tengah pandemi ini benar-benar hadir dalam setiap rumah-rumah orang percaya. Paling enggak, walaupun mungkin ada orang-orang yang lagi ragu, ada orang-orang yang masih bimbang mau mendatangi Yesus atau tidak. Paling enggak kita mendoakan supaya Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga itu dan sungguh-sungguh keselamatan itu nyata bagi setiap orang yang tampaknya saat ini, bukan tampaknya, realitanya mungkin sedang jauh dari Tuhan dan terkungkung dalam dosa, dan ia mengalami keselamatan secara pribadi dari Tuhan Yesus. Itu dari refleksinya Bu Erina tadi ya. Lalu yang kedua, kita mau mendoakan orang banyak dari refleksi yang dibawa oleh Bu Ratna dan Bu Sahni, bahwa kita mendoakan orang-orang yang masih dengan pola pikirnya manusia mudah menghakimi, orang-orang yang dia sebenarnya juga layak untuk memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, memperoleh kebaikan dan kesempatan untuk berubah dalam Tuhan, maka kita mendoakan agar orang-orang banyak ini mau membuka diri, melihat anugerah itu kepada orang-orang yang lain tanpa menghakimi. Yang ketiga, kita mau mendoakan orang-orang yang seperti Zakheus, yang dia tadi sudah memiliki kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan, dan ia mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan dan pertobatan itu nyata, perubahan itu nyata, sehingga sungguh-sungguh keselamatan itu nyata dari satu orang terhadap seisi rumah. Karena realita dalam situasi pandemi ini, Bapak Ibu terkasih dan ibu-ibu yang ada di sini, ada banyak orang yang sebenarnya semakin rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pokok doa inti kita sebelum kita nanti membagi kelompok dan yang di rumah juga sharing serta saling mendoakan, kita memujikan satu lagu. Saya mute semua ya, ibu-ibu ya.
jemaat yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah boleh saling mendoakan dengan keluarga. Kami yang di sini akan melanjutkan dengan saling mendoakan. Selamat bersekutu dalam doa. Tuhan memberkati. Iya.